Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas tentang membangun lingkungan masjid yang sehat dan bersih. Lingkungan yang sehat dan bersih itu merupakan salah satu hak masjid. Jadi masjid itu punya hak sebagaimana manusia punya hak. Hak itu sesuatu yang harus dipenuhi. Artinya itu menjadi sesuatu yang harus dimiliki oleh orang yang punya hak. Dalam hal ini masjid memiliki hak satu untuk dijaga kebersihannya dan kesuciannya. Jadi masjid tidak boleh ada najis sedikit pun, tidak boleh ada sesuatu yang kotor di dalam masjid. Jadi masjid harus terjaga kebersihannya, terjaga lingkungannya. Tidak boleh ada hewan yang masuk yang itu dikhawatirkan akan membuang kotoran di situ. Jadi harus dijaga agar dalam masjid terus dalam keadaan suci. Orang masuk masjid juga harus kakinya dalam keadaan suci. Jadi tidak boleh yang kakinya mengandung najis masuk ke dalam masjid. Jadi ini adalah hak masjid yang harus dipenuhi oleh pihak takmir masjid, oleh pihak pengurus masjid, agar masjid tersebut mendapatkan hak kebersihannya. Menjaga kebersihan masjid bukan sesuatu yang sederhana. Kalau kita lihat banyak masjid yang barangkali dalam masjidnya oke, bagus, tetapi di lingkungannya atau seperti di toiletnya itu kurang bersih. Hal ini tentunya mengurangi nilai kebersihan masjid. Jadi kebersihan masjid tidak hanya fokus pada area dalam masjid dan serambi masjid, tetapi juga termasuk di situ bagian yang tidak terpisahkan, yaitu toilet, tempat wudhu. Itu semuanya harus dijaga kebersihannya. Kenapa kok sebagian masjid itu, terutama masjid yang lama itu, kenapa kok kebanyakan toiletnya itu kurang bersih? Ya karena memang sudah terlalu lama. Jadi fokus kebersihannya ada di dalam masjid, sementara di bagian yang lain kurang menjadi perhatian karena barangkali tenaga kebersihannya kurang mencukupi, bisa saja itu. Tapi yang pasti memang lingkungan masjid semuanya harus bersih. Jadi tidak hanya dalam masjid tapi juga di sekitar masjid. Untuk ukuran masjid yang luas, yang besar, itu tentunya butuh tenaga yang lebih banyak. Jadi kalau memang jumlah tenaga kebersihannya sedikit, itu apalagi hanya satu orang untuk ukuran masjid yang besar, maka ya bisa dimaklumi kalau ternyata kemudian bagian toilet itu menjadi tidak bersih, ya. Nah itu. Tapi makanya di sini pengurus harus menghitung seberapa banyak tenaga kebersihan yang dibutuhkan. Kemudian berapa kali itu masjid dibersihkan? Apakah cukup hanya dipel sehari sekali ataukah sehari 2 kali? Nah, di sini perlu ditiru apa yang telah dilakukan oleh seperti hotel atau mungkin mal-mal atau mungkin tempat-tempat yang betul-betul kebersihannya itu luar biasa. Jadi dilihat di situ dia ada berapa tenaga, itu sebetulnya ada teorinya, ada hitung-hitungannya. Satu orang tenaga kebersihan itu mampu maksimal membersihkan berapa luas persegi. Jika itu
melebihi, maka kebersihannya menjadi tidak maksimal. Jadi itu ada hitung-hitungannya. Sebetulnya saya ingin pihak yang bertugas presentasi membahas secara detail sejauh mana teknis kebersihan itu bisa dilaksanakan. Jadi berapa tenaga kebersihan yang cukup untuk luas masjid dengan ukuran sekian meter persegi. Jadi itu ada kalkulasinya. Kemudian terus kebersihannya menggunakan rinso, deterjen, itu juga ada caranya. Toilet itu kenapa kok sulit dibersihkan? Karena memang itu ada caranya. Jadi menggunakan bahan kimia tersendiri ya. Nah, itu biasanya mbak-mbak itu yang perempuan paham, risol atau apa itu yang bisa menjadikan kotoran-kotoran yang melekat begitu kuat lama itu bisa hancur, bisa bersih itu. Nah, itu harus menjadi perhatian yang penting sekali ya. Jadi tidak boleh dibiarkan begitu terus ya. Nah, kemudian jadi tenaga kebersihan ini tenaga profesional, artinya dibayar. Jadi dia di bawah perawatan ya. Jadi kan ada yayasan, ada dalam yayasan ada pembina, ada pengurus, ada pengawas. Nah, kemudian orang biasanya kalau bilang yayasan itu ya pembina dan pengawasan, pengurus yang jajaran atasnya. Nah, sedangkan pengurus ke bawah, nah itu orang menyebutnya takmir, takmir masjid. Jadi kalau disebut ketua takmir itu artinya ketua pengurus. Dia di bawah ketua yayasan. Jadi ketua takmir itu bukan yang tertinggi, yang tinggi adalah ketua yayasan. Nah, kemudian takmir ini ya ada 3 minimal seperti yang sudah pernah kita bahas: idaroh urusan perkantoran administrasi, kemudian imaroh bagian kegiatan pemakmuran masjid, dan riayah bagian perawatan atau pemeliharaan. Kebersihan masuk di bagian pemeliharaan atau bagian riayah, masuk di situ. Jadi bagian kebersihan, kemudian juga bagian ini marbot yang mengurusin sound system, loudspeaker dan sebagainya itu ya. Nah, kemudian juga masuk di situ ya bagian perawatan gedung, pergedungan ya. Nah, itu bisa masuk di situ atau dibikin bagian tersendiri, bagian pembangunan itu bisa juga. Jadi ditambahi satu bagian lagi ya. Nah, bisa juga tambahin lagi nanti bagian pendidikan. Kalau bikin sekolah formal, SD, SMP formal itu bagian tersendiri. Jadi begitu. Nah, jadi itu tadi, itu semuanya pokoknya harus diperhatikan lingkungan kebersihan dan sehatnya. Jadi masjid harus memberikan contoh yang baik bagi lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, setidaknya kalau masyarakat itu kurang bersih dan sehat, masjid harus memberi contoh bagaimana lingkungan yang bersih dan sehat, dan itu ada di dalam masjid dan di sekitar masjid itu semuanya harus bersih dan sehat. Kemudian hak yang kedua ini terkait dengan lingkungan ya, lingkungan masjid itu yang pertama lingkungan sehat, bersih, sehat. Yang kedua masjid punya hak untuk supaya dikelola dengan hati yang bersih. Artinya dihindari kepentingan-kepentingan pribadi dalam mengelola masjid. Seumpama ada orang mengelola masjid tapi dia niatnya itu karena ingin menguasai masjid. Nah, itu termasuk di situ kurang baik ya. Jadi harus betul-betul kemaslahatan masjid ini yang diutamakan. Jadi jangan masjid itu dipenuhi dengan persaingan-persaingan di dalamnya antar pengurus dan lain sebagainya, yang itu
menjadikan masjid menjadi tidak dikelola secara ikhlas. Jadi di situ ada banyak motif-motif yang mengurangi daripada keikhlasan dalam mengelola masjid. Jadi itu merupakan hak masjid juga agar masjid dikelola betul-betul didasarkan pada takwa Allah. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Dan sungguh masjid itu didirikan atas dasar takwa. Nah, ini ya, atas dasar takwa ini artinya masjid harus dikelola berdasarkan pada takwa, berdasarkan pada tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan pada ketaatan dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan didasarkan pada kepentingan yang lain-lain, pada niat individu, niat mencari untung di balik itu, ya, apakah itu keuntungan politik dan lain sebagainya, ya. Jadi apalagi juga keuntungan materi, ya. Yang kalau karyawan memang dia dari awal di situ posisinya adalah bekerja, ya. Jadi dia posisinya adalah orang yang dibayar untuk melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan dari awal. Jadi emang dia materi dia itu. Jadi pengurus harus memperhatikan mereka, ya. Jadi tidak boleh pengurus mengabaikan hak mereka untuk mendapatkan gaji, ya. Nah, pengurus itu atasannya karyawan, dia ya cuma melihat-lihat saja, ya. Nah, pengurus sudah punya kerjaan di luar, ya. Jadi pengurus ini orang-orang yang memang sudah punya sumber ekonomi, sudah punya pekerjaan yang jelas, ya. Nah, dia di masjid sebagai kegiatan sosial, ya. Seperti itu. Nah, jadi itu tadi yang kedua, ya. Jadi itu tentang hak untuk dikelola dengan niat yang baik atas dasar takwa. Kemudian masjid punya hak untuk dijaga kewibawaannya. Jadi masjid tidak boleh, ya, kemudian di situ terdapat perilaku-perilaku atau tingkah laku perbuatan orang-orang yang tidak layak, yang ada di lingkungan masjid, ya. Jadi masjid harus dijaga kewibawaannya. Nggak boleh orang yang dalam keadaan kotor, dalam keadaan yang tidak suci kemudian masuk ke masjid, ya, itu mengurangi kewibawaan masjid. Juga ada orang mungkin barangkali berkelahi, ya, itu tidak boleh, ya, itu mengurangi kewibawaan masjid. Anak kecil yang dibiarkan berlari-lari, ya, tanpa ada orang yang mengawasi, ya, itu juga mengurangi kewibawaan masjid. Kemudian juga masjid, ya, digunakan untuk tidur-tidur yang berlebihan, yang tidak terkendali. Kalau sebatas itu untuk keperluan, tidur tidak apa-apa di serambi masjid. Diusahakan tidur tidak di dalam masjid, diusahakan. Kalaupun memang itu terjadi, itu tidak sepenuhnya terlarang, cuma ada batasan-batasan kelayakan, ya. Ya, jadi tidur di dalam masjid itu tidak bisa dilarang sepenuhnya. Kenapa? Karena pada zaman Rasulullah juga Rasulullah menampung para sahabat-sahabat yang nggak punya rumah untuk tidur di masjid. Jadi masjidnya memang juga menjadi tempat untuk mereka yang tidak punya tempat tinggal, ditampung sementara, tidak apa-apa di situ. Nah, tentunya tidak kemudian tidur di bagian depan masjid, tidak, andaikan terpaksa di dalam, jadi bagian belakang. Yang lebih baik tidur di serambi, ya. Itu dimungkinkan bagi yang memang perlu. Kalau untuk imam dan marbot itu bisa tidur tiap hari di masjid, di serambi atau di tempat yang telah ditetapkan, ya. Tapi kalau untuk orang umum, kalau dia terpaksa, boleh takmir masjid mengizinkan tidur di sekitar masjid, ya. Tapi tidak untuk permanen seperti itu, ya.
Jadi ini kewibawaan masjid ya, perlu dijaga. Orang masuk masjid pakai celana pendek, itu mengurangi kewibawaan masjid, itu tidak boleh ya. Jadi harus diperhatikan. Kemudian juga masjid punya hak untuk dijauhkan dari urusan-urusan pertikaian politik, persaingan politik. Jadi masjid ini posisinya netral ya. Jadi dalam kondisi ya, ada persaingan politik, ada hajatan nasional, pemilu dan sebagainya, masjid tetap harus netral. Tidak boleh masjid kemudian menghalangi salah seorang jamaah untuk sholat di situ gara-gara masjid itu didominasi oleh kelompok pemilih tertentu. Tidak boleh ya, seperti itu. Jadi kayak kejadian di Jakarta ya, ada jenazah yang ditolak untuk disolati di masjid karena jenazah itu dulu pendukung Ahok. Itu tidak boleh ada semacam itu, pelarangan semacam itu. Jadi masjid ini sifatnya tetap netral ya. Tetap netral, tidak terlibat dalam politik dan dijauhkan dari tarik-menarik politik ya. Bahkan dahulu ketika Sayyidina Utsman, Khalifah Utsman itu dia dikepung oleh musuh politiknya, itu dia menetap di dalam rumah. Nah, kemudian ada salah seorang pendukung Khalifah Utsman itu masuk ke rumah Khalifah Utsman. Bagaimana ini? Nah, yang di luar para pengepung, para musuh-musuh Anda menguasai masjid, menguasai di luar. Kemudian kita sholat imamnya itu imam musuh khalifah. Bagaimana? Mereka itu orang-orang yang penebar kebencian, penghasut, penyebar fitnah. Bagaimana mungkin ya, kita mau sholat bersama mereka? Apa jawab Khalifah Utsman? Sholat jamaah tidak ada jeleknya, jadi sholat saja. Sholat jamaah itu sesuatu yang baik dalam kondisi apapun juga. Jadi usahakan, jadi tetap aja tidak apa-apa sholat jamaah siapapun yang memimpinnya. Jadi itu dalam kondisi terpaksa, di mana kemudian masjid dikuasai oleh kelompok politik tertentu. Khalifah Utsman dia terpojok, dia berada di dalam rumah sendiri. Khalifah Utsman tetap tidak melarang orang untuk sholat jamaah di masjid biarpun pemimpinnya, imamnya itu orang yang dibenci. Tentunya ini sebaiknya dihindari ya. Tetapi kalau terpaksa terjadi ya sudah, sholat jamaah tetap dilakukan sebab sholat jamaah itu adalah ibadah yang mesti baik, biarpun politik itu seringkali menimbulkan masalah-masalah yang tidak baik ya. Jadi netralitas masjid tetap harus dijaga dan diusahakan betul 4 hak masjid tadi itu terpenuhi, yaitu hak kebersihan lingkungan dan kesehatan, kemudian hak didasarkan pengelolaannya atas dasar takwa, keimanan kepada Allah SWT, kemudian dijaga kewibawaannya agar masjid tidak menjadi tempat yang apalagi di situ ada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, maka itu masjid harus dijauhkan dari hal tersebut. Dan yang keempat, masjid berusaha untuk tidak terlibat dalam politik praktis atau sengketa politik. Aku qouli hadza wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.